Halo adik-adik kelas 12 SMA se-Indonesia, bertemu lagi dalam pelajaran fisika asik. Kali ini topik kita adalah kapasitor, ya. Dalam keadaan khusus, di sini topiknya kapasitor keping sejajar. Nah, apakah fungsi kapasitor itu? Untuk apa itu dipakai? Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan. Nah, dipakai untuk pengaman alat-alat elektronika. Ketika arus listrik masuk ke suatu rangkaian, dia harus melalui kapasitor dulu, sehingga nanti dari kapasitor masuk ke rangkaian, arusnya tidak tiba-tiba. Nah, kapasitor ini bisa juga dipakai untuk alat-alat yang pemutar berat ya, seperti mesin cuci, pompa air jet pump, dan kipas angin. Nah, yang akan kita pelajari pada topik ini adalah kapasitor keping sejajar ya. Nah, di sini ada sebuah kapasitor keping sejajar yang dibuat pada jarak D. Jadi ada plat yang luasnya A dipasang seperti ini, kemudian di sini pada jarak D, dan di antara kedua kapasitor itu hanya ada isinya udara. Nah, sekarang kita mau tahu berapa banyak sih kapasitas dari kapasitor ini. Nah, kapasitor ini akan berisi muatan apabila dihubungkan dengan sumber tegangan. Misalnya seperti ini saya hubungkan dengan, ya, jika dihubungkan dengan beda potensial, maka nanti kapasitor di sebelah kiri akan bermuatan positif sesuai dengan tanda positif yang ada di sini ya, dan di sebelah kiri akan bermuatan negatif sesuai dengan yang ada pada sebelah kiri sumber tegangannya. Nah, sekarang yang ingin kita ketahui adalah berapa banyak muatan yang bisa masuk ke dalam. Itu nanti disebut kapasitas kapasitor ya. Kapasitas kapasitor dihitung dengan persamaan berikut. C sama dengan E0 kali A per D. E0 itu adalah epsilon 0 yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Sudah kita pelajari ketika belajar gaya Coulomb. Nah, nanti kalau dia batas antara keping kiri dengan keping kanan hanya udara, maka nilai yang kita masukkan nanti hanya epsilon 0 ini ya. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung berapa banyak atau kapasitas dari kapasitor itu, dan satuannya adalah farad. Yang kedua, apakah kapasitas kapasitor itu bisa kita tingkatkan? Jawabannya bisa. Pertama, kita bisa menyelipkan suatu dielektrik di antara kedua keping itu. Seperti ini, antara keping kiri dan keping kanan kita masukkan sebuah jar dielektrik. Nah, nanti permitivitasnya kita sebut ER ya. Jadi ER itu adalah permitivitas dielektrik pengisi dari kapasitor itu. Nah, kalau ada bahan di sini, maka muatan nanti akan bisa masuk ke dalamnya sehingga kapasitas kapasitor bertambah. Itu yang pertama dengan menambah bahan. Kedua, bisa juga sih kita utak-atik dengan mengutak-atik luas A atau mendekatkan jarak D-nya. Tapi mengutak-atik luas A mungkin jauh lebih sulit daripada membuat jaraknya lebih dekat ya. Jadi kalau kapasitor sudah dimasukkan bahan dielektriknya, maka kapasitasnya akan bertambah. Nanti persamaannya menjadi kapasitas menjadi ER kali E0 kali A per D, di mana ER itu adalah tetapan dielektrik dari bahan dan E0 adalah permitivitas udara hampa. Nah, sekarang kita coba bagaimana memakai persamaan ini dalam soal. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1, luas penampang sebuah kapasitor keping sejajar adalah 40 cm persegi dan jarak kedua keping 2 cm. Bila permitivitas listrik udara 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat, tentukan kapasitas kapasitor bila di antara kedua keping diselipkan bahan dielektrik yang konstanta dielektriknya 5. Pada contoh satu ini diberitahu ada sebuah kapasitor keping sejajar di mana luas penampangnya itu adalah 40 cm kuadrat atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Kemudian jaraknya adalah 2 cm, itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, dibuat bahan dielektrik yang besarnya 5, bahan dielektriknya tanpa satuan.
Dan kemudian diketahui bahwa epsilon 0 permitivitas udara adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, sekarang kita coba menghitung berapa kapasitas kapasitor itu ya. Ya, ER-nya ini 5, kemudian E0-nya di sini 8,85 kali 10 pangkat min 12. Luas penampangnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, pertama ini bisa kita bagi, kita coret kemari, ini dapat 2. Kita kalikan nanti 2 kali 5 itu dapat 10. Nanti dikali 8,85 kali 10 pangkat, ini kemarin menjadi 10, kemudian kemarin menjadi min 13 ya. Min 13 farad. Nah, karena ada 10 di sini, maka nanti satuannya menjadi 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad. Nah, 10 pangkat min 12 itu sama dengan piko. Kalau 10 pangkat min 9 adalah nano ya. Nah, nanti satuannya menjadi 8,85 piko farad. Nah, itulah kapasitas dari kapasitor itu. Begitu caranya. Setelah kita mengetahui kapasitas dan kapasitor itu, berapa banyak bisa muatan yang dalam, maka sekarang kita pelajari apa fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor sebenarnya adalah menyimpan muatan. Dengan adanya muatan dalam kapasitor, maka dia juga menyimpan energi. Bagaimana persamaannya? Kita lihat berikut ya. Ya, berapa banyak muatan yang dapat disimpan kapasitor itu setelah dihubungkan dengan beda potensial tertentu di sini ya. Di sini ada beda potensial, maka nanti di dalam kapasitor ini akan timbul muatan. Kita beri simbol nanti di situ adalah Q. Nah, akan ada muatan sebesar Q di dalam. Nah, Q dihitung nanti dengan sama dengan C kali V. Nah, dengan adanya muatan di dalam, maka nanti akan ada energi di dalam kapasitor itu sama dengan setengah CV kuadrat. Dari persamaan ini bisa kita lihat W sama dengan setengah CV kuadrat. C-nya bisa ganti dengan Q per V. Berarti nanti di sini kita ganti dengan Q per V. Akibatnya nanti dia menjadi setengah kali Q kali V. Jadi boleh juga energi dihitung dengan setengah kali Q kali V. Atau yang kita ganti nanti adalah V-nya. V sama dengan Q per C. Jadi nanti di sini Q kuadrat per C kuadrat. Nah, nanti C-nya akan kecoret kemari. Sehingga nanti bisa juga energi dihitung setengah dikali Q kuadrat per C ya. Nah, persamaan manapun yang kita gunakan nanti bisa tergantung kepada data-data yang diketahui pada soal. Nah, untuk itu kita coba mengerjakan contoh 2 berikut. Contoh 2. Sebuah kapasitor keping sejajar dihubungkan dengan elemen 200 volt sehingga menyimpan muatan 4,8 milikolom. Kapasitas kapasitor dan energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah berapa? Untuk contoh 2 ini diberitahu ada sebuah kapasitor dihubungkan dengan beda potensial 200 volt sehingga tersimpan muatan di dalam kapasitor itu sebesar 4,8 milikolom atau 4,8 kali 10 pangkat min 3 kolom. Pertanyaannya, kapasitas kapasitor itu berapa dan energi yang tersimpan di dalamnya adalah berapa? Nah, untuk menghitung kapasitas, kita ke sini ya. C sama dengan Q per V. Maka kita praktekkan di sini. C sama dengan Q per V sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 3 per V-nya 2 kali 10 pangkat 2. Hasilnya ini adalah 4 dibagi 2 adalah 2,4 kali 10 pangkat min 5 farad. Bila kita ubah ke dalam mikrofarad, maka kapasitasnya nanti C sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 6 mikrofarad, atau C sama dengan ini habis 1 menjadi 24 mikrofarad. Jadi ternyata kapasitas kapasitor itu adalah 24 mikrofarad. Seterusnya, berapa banyak energi yang tersimpan?
Energi tersimpan dapat kita hitung dengan W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat, berarti setengah kali, kita gunakan kapasitasnya yang ini ya, harus farad, 2,4 kali 10 pangkat min 5, terus 2 kali 10 pangkat 2, ini kita kuadratkan. Nah, kalau kita kuadratkan nanti ini 4 dikali setengah 2 dikali 2,4, ini kembali menjadi 4,8 kali 10 pangkat min 5, ini kali 10 pangkat 4. Nah, ini kalau kita buat nanti mikro ya, milli joule. Ini karena ini satuannya adalah joule, maka nanti di sini 4,8 kali 10 pangkat min 1 terus dikali 10 pangkat 3 milijoule. Berarti nanti ini akan sama dengan 4,8 kali 10 pangkat 2 atau 480 milijoule. Jadi kapasitas kapasitor itu adalah 24 mikrofarad dan energi yang tersimpan dalamnya adalah 480 milijoule. Ya, begitu caranya. Sekarang kita masuk bagaimana cara menggabung kapasitor. Ya, sekarang topiknya menggabung kapasitor bermuatan. Ya, dalam hal menggabung kapasitor ini boleh salah satu kapasitornya bermuatan, salah satu tidak bermuatan. Tapi tidak boleh kalau kedua-duanya tidak bermuatan, karena tidak akan terjadi apa-apa. Kedua, cara menggabung kapasitor itu adalah dengan sambungan paralel. Kalau disambung dengan seri juga tidak akan terjadi apa-apa. Nah, sekarang kita lihat di sini ada dua cara menggabung kapasitor yang telah bermuatan ya. Anggap kedua kapasitor itu telah bermuatan. Pertama, kapasitor itu kita gabung dengan kaki-kaki sejenis. Apa maksudnya kaki sejenis? Nah, maksudnya adalah apabila kapasitor 1 di sebelah kiri dia bermuatan positif, maka kapasitor 2 juga di sebelah kiri dia harus bermuatan positif. Tentu setelah diisi seperti ini ya, di sebelah kiri positif, kemudian kapasitor kedua juga diisi seperti itu, sebelah kiri positif, maka digabung dengan cara begini. Positif yang untuk kapasitor 1, positif untuk kapasitor 2. Nah, cara kedua adalah menggabung kapasitor dengan kaki yang berbeda jenis digabung. Artinya kalau kapasitor 1 ini di sebelah kiri adalah muatan positifnya, maka nanti kapasitor 2-nya yang di bawah ini di sebelah kiri adalah negatifnya. Juga akan terjadi nanti perpindahan muatan ya. Nah, yang pertama kita hitung di sini adalah berapa potensial setelah digabung. Nah, potensialnya kita hitung dengan ya, untuk kaki yang sejenis potensial gabungannya adalah Q1 tambah Q2 per C1 tambah C2, karena di sini positif dengan positif bergabung sehingga bertambah. Nah, berbeda untuk kapasitor gabungan untuk kaki yang berbeda. Nanti V gabungannya adalah ya, karena di sini muatannya berbeda tanda, jelas nanti akan terjadi perpindahan muatan sehingga nanti di sini Q1 kurang Q2, kita ambil harga mutlaknya. Boleh saja nanti ini yang lebih besar, boleh saja ini yang lebih besar. Oleh karena itu kita ambil harga mutlaknya. Potensial gabungan I1 kurang I2 harga mutlak per C1 tambah C2. Nah, dari sinilah kita nanti bisa menghitung berapa nanti muatan pada Q1, berapa muatan pada Q2. Nah, sekarang kita lihat contoh 3 berikut. Contoh 3. Dua kapasitor bermuatan listrik masing-masing C1 sama dengan 2 mikrofarad mempunyai potensial 12 volt dan C2 sama dengan 6 mikrofarad mempunyai potensial 24 volt. Kedua kapasitor digabung dengan menyambung kaki-kaki yang bertanda sama. Maka muatan kapasitor C1 dan C2 berturut-turut sekarang menjadi berapa? Pada contoh 3, dua kapasitor yang masing-masing kapasitasnya adalah 2 mikrofarad dan beda potensialnya 12 volt, berarti dia sudah diisi seperti ini ya. Nah, yang kedua, kapasitor kedua adalah kapasitasnya 6 mikrofarad dan diisi dengan beda potensial 24 volt. Caranya seperti ini juga. Nah, posisi kedua kapasitor sekarang saling bermuatan. Nah, kedua kapasitor itu digabung dengan kaki yang sejenis ya, disatukan. Jadi kaki yang sejenis. Nah, kalau kakinya sejenis digabung, maka persamaan yang kita gunakan nanti ada ini. Karena gambarnya persis seperti ini. Ditanya nanti berapa muatan pada
kapasitor 1, berapa muatan pada kapasitor 2. Nah, menghitung muatan rumusnya adalah sama dengan C kali V. Berarti setelah digabung nanti potensial mereka akan menjadi sama. Yang satu tidak 12 volt lagi dan yang kedua juga tidak 24 volt lagi. Akan ditemukan nanti potensial yang baru. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa Q1, berapa Q2 agar kita bisa menghitung berapa potensial gabungannya. Ya, kita hitung Q1 sama dengan C kali V, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 12. Maka hasilnya ini akan sama dengan 2 kali 12 24, satuannya adalah mikrocoulomb. Kemudian kita hitung Q2 6 kali 10 pangkat min 6, kemudian potensialnya 24. Nah, nanti muatannya ini adalah 6 kali 24 itu 144 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti kemari. Maka kita hitung nanti potensial gabungannya berapa? Nanti VG sama dengan, satuannya bisa belakang kita buat, nanti ini 144 ditambah dengan 24. Ini nanti kita sama-sama kita buat 10 pangkat min 6 dibagi dengan kapasitasnya adalah 2 tambah 6. Berarti di sini 2 tambah 6 kali 10 pangkat min 6. Ini kita coret, maka nanti V gabungan kita peroleh 168 dibagi dengan 8. Maka ini akan menjadi 21 volt. Nah, ternyata setelah mereka digabung, potensial kapasitor 1 menjadi 21 volt, potensial kapasitor 2 juga menjadi 21 volt. Nah, selanjutnya untuk menghitung berapa muatan pada Q1 sekarang, berapa muatan pada Q2, kita gunakan persamaan yang ini dengan membuat V sama dengan 21, sehingga nanti Q1 aksen menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 kali 21. Hasilnya sama dengan 42 kali 10 pangkat 6, berarti mikrocoulomb. Sementara Q2 sama dengan 6 dikali 21 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 126 mikrocoulomb. Nah, setelah terjadi perpindahan, kapasitor 1 akan bermuatan 42 mikrocoulomb, kapasitor 2 akan bermuatan 126 mikrocoulomb. Begitu caranya. Sekarang kita lihat contoh keempat. Contoh 4, dua kapasitor bermuatan listrik masing-masing C1 sama dengan 2 mikrofarad mempunyai potensial 12 volt dan C2 sama dengan 6 mikrofarad mempunyai potensial 24 volt. Kedua kapasitor digabung dengan menyambung kaki-kaki yang berlawanan tanda. Maka muatan kapasitor C1 dan C2 berturut-turut sekarang menjadi berapa? Ya, ternyata untuk contoh 4 ya. Untuk contoh 4 yang kita kerjakan sekarang ini, kapasitornya sama dan potensialnya juga sama, kapasitor 1 dan kapasitor 2. Beda pertanyaannya adalah kedua kapasitor itu digabung dengan kaki yang berbeda jenis, ya. Kaki yang berbeda jenis, sehingga persamaan yang kita gunakan nanti ada ini. Nah, sekarang sebelum digabung kita hitung berapa muatan di kapasitor 1, berapa muatan di kapasitor 2. Tadi sudah kita hitung di contoh 3 ya. Langsung aja kita buat sekarang. Q1 sama dengan, kita kalikan ini adalah 24 mikrocoulomb. Kemudian Q2 sama dengan, kita kalikan ini adalah 144 mikrocoulomb. Nah, sekarang kita cari berapa potensial gabungannya. Nah, potensial gabungannya kita hitung dengan ini. Karena positif dengan negatif akan berhubungan, sebagian muatan positif pun nanti akan berpindah ke negatif, atau dari sini positif berpindah ke negatif. Sehingga nanti V gabungan sama dengan harga mutlak dari, boleh kita buat 24 dikurang 144, tapi harga mutlaknya per 2 ditambah
6, ini kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 6. Ini kita coret sehingga nanti V gabungannya adalah, kalau kita kurangkan ini adalah 120 dibagi 8 itu sama dengan 15 volt. Nah, perhatikan ketika kaki yang berbeda jenis digabung, potensialnya jadi turun. Akibat dari apa? Akibat dari muatannya juga akan semakin turun karena berpindah dari positif ke negatif sebagian. Nah, sekarang setelah dapat potensial, maka bisa kita hitung berapa sekarang muatan pada kapasitor 1. Maka nanti di sini Q1 aksen sama dengan C1 berarti 2 kali 10 pangkat min 6 terus dikalikan dengan 15, sehingga hasilnya nanti di sini Q1 menjadi 30 mikrocoulomb dan Q2 sekarang 6 kali 10 pangkat min 6 terus dikali dengan 15, hasilnya menjadi 90 mikrocoulomb ya. Jadi setelah digabung kaki yang berbeda, kapasitor 1 menjadi bermuatan 30 mikrocoulomb yang seharusnya mula-mula adalah bermanfaat, dan Q2 akan menjadi 90 mikrocoulomb yang awalnya tadi adalah 144. Nah, begitu caranya. Nah, apabila masih ingin lagi melihat pembahasan soal, nantikan nanti video saya di pembahasan soal-soal kapasitor 1.